Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik di 4S subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ya, berjumpa kembali dengan Bu Unda. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak buka halaman 71. Di situ ada sebuah puisi ya yang berjudul Kebudayaan Indonesia. Puisi ini ditulis oleh Retno Tia, ya, karyanya Retno Tia. Puisi ini diambil dengan tema kebudayaan, ya, kebudayaan Indonesia lebih tepatnya. Jadi puisi itu bisa ditulis dengan berbagai macam tema. Kan anak-anak juga bisa juga menuliskan puisi dengan tema kebahagiaan atau tema sedang terharu atau apa, bisa saja temanya apapun ya, bebas gitu. Apapun temanya bisa dituliskan sebuah puisi. Baiklah, Ibu akan mencontohkan satu bait. Di sini puisinya terdapat 4 bait. Ibu contohkan baca puisinya di bait pertama. Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan keanekaragaman, beragam adat istiadat, bahasa, dan suku bangsa, beraneka ragam flora dan fauna. Nah, itu satu bait pertama, 2, 3, dan 4 ya. Anak-anak bisa belajar bacakan di rumah ya. Semakin berlatih sering membaca puisi akan terbiasa lama-lama ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke membaca teks di halaman 72. Teksnya berjudul Keanekaragaman Hayati Indonesiaku Kini dan Esok Hari. Ya, keanekaragaman hayati Indonesia juga banyak sekali. Di sini Ibu berikan contoh gambar hutan. Ya, hutan Indonesia itu jenisnya hutan hujan tropis ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak sekali ya. Baik keanekaragaman hayatinya Indonesia, manfaatnya juga banyak sekali. Di sini anak-anak bisa dibaca lebih detailnya di halaman 72, 73, dan 74. Ibu rangkumkan di sini keanekaragaman hayatinya ya. Dalam usaha menjaga kelestarian sumber daya hayati agar tidak punah adalah dengan cara menjaga keutuhan lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah banyak memberikan fasilitas dan upaya nyata untuk ikut menyelamatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satunya, pemerintah membuat sebuah cagar alam. Ya, cagar alam ini fungsinya apa anak-anak? Adalah kawasan perlindungan alam yang memiliki tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Ya, begitu. Contohnya di sini ada cagar alam Krakatau ya. Salah satu cagar alam, tempatnya ada di Lampung. Oke, selanjutnya ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini contohnya ada juga komodo ya, hewan buas. Jadi Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan bagi kelangsungan hidupnya. Nah, contohnya di sini ada Suaka Marga Satwa Kepulauan Panjang di Papua dan Suaka Marga Satwa Koja di Papua ya. Ini melindungi hewan-hewan ya. Marga satwa itu artinya binatang, hewan. Kita lanjutkan ke 3, itu Taman Nasional. Nah, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli
yang dikelola dengan sistem zonasi. Ya. Taman nasional juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan wisata alam. Contoh taman nasional di Indonesia yaitu ada Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, dan Taman Nasional Lorentz. Sedangkan Taman Nasional Laut ini yang Ibu gambarkan ini adalah Taman Nasional Laut Bunaken. Ya, contoh Taman Nasional Laut di Indonesia. Ya, jadi di bawah itu di lautnya banyak sekali binatang-binatang laut yang dilindungi. Ya, inilah anak-anak bacaannya tentang keanekaragaman ya, hayati di Indonesia. Jadi, lanjutkan membaca percakapan di halaman 76. Percakapannya antara Alung, Ferdi, Rina, dan Dino. Mereka membicarakan tentang ini puisi ya. Iya kan? Sudah selesai membuat puisi dan nanti anak-anak bisa dibaca percakapannya, bisa sambil bermimpian sama orang di sekitar rumah. Kemudian membaca teks yang terdapat di halaman 77, judulnya adalah Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia. Silakan anak-anak membaca supaya melatih anak-anak lebih lancar lagi dalam membaca, tingkatkan literasinya ya, supaya lebih cepat lagi memahami isi teks yang panjang. Ya. Selanjutnya ada tugas terdapat di halaman 80. Di halaman 80 melengkapi tabel kekhasan daerah ya. Ini tugasnya ada di halaman 80. Anak-anak lengkapi nama desa atau kelurahannya, nama kecamatan, nama provinsinya apa, kekhasan daerahnya, manfaatnya apa, dan upaya pelestariannya apa. Dikerjakan sampai nomor 3 ya. Ada apa usahamu dalam rangka melestarikan kekhasan daerahmu? Ya, apa cara anak-anak misalkan kekhasan daerahnya adalah tarian. Anak-anak melestarikannya dengan cara belajar tarian tersebut misalkan begitu. Ya, silahkan dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan ke Bunda ya. Selamat mengerjakan, semangat nih, sesuai gambarnya, semangat kakak, semangat dikerjakan ya. Lanjut, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang paham tentang materi hari ini. Silahkan bertanya langsung melalui chat ke Bunda. Sampai jumpa.